Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak yang mewakili Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Lede, yang terhormat Bapak Komandan Satgas TNI Kecamatan Lede dan anggota, yang kami hormati Bapak Ketua PHBI Kecamatan Lede, yang kami muliakan Ustadz Zulkarnain selaku pembawa hikmah Isra Miraj pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak-Bapak Imam Masjid se-Kecamatan Lede, Ibu-Ibu Ketua Majelis Taklim,
dan anggota sekecamatan Ledeng, dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi dengan tema menebar kebaikan, menghindari perpecahan demi keutuhan ukhuwah Islamiyah. Sholawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara pada malam hari ini, acara pertama pembukaan, acara kedua lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, acara ketiga sambutan Ketua PHBI Kecamatan Lede, acara keempat penyampaian hikmah Isra Miraj, acara kelima pembacaan doa, acara keenam istirahat, dan acara yang ketujuh penutup. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membuka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kepada yang dimaksud disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua PHBI Kecamatan Lede. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina alladzi innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Yang terhormat Bapak Kepala Pemerintahan Kecamatan Lede atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak-bapak TNI yang sempat hadir pada malam hari ini, Pos Pengamanan Wilayah Kecamatan Lede, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak-bapak Imam dalam lingkup Kecamatan Lede yang sempat hadir, Bapak-bapak pimpinan sekolah yang sempat hadir dan saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir dan saya hormati, Ketua Majelis Taklim beserta seluruh jajaran yang sempat hadir. Teristimewa Bapak Ustadz Zulkarnain yang malam ini akan membawakan hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang pertama kalinya di Masjid Al-Ikhlas Desa Balohang ini. Yang saya hormati adik-adikku semua, remaja masjid, dan seluruh hadirin sekalian yang mungkin tidak dapat saya sebut satu persatu, yang saya muliakan dan sebanggakan. Dengan tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas limpahan dan rahmatnya lah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan kesehatan, sehingga kita dapat meringankan langkah untuk hadir di tempat ini, di Masjid Al-Ikhlas Desa Balohang ini, dalam rangka perayaan memperingati Isra
Miraj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah 2024 Masehi. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh para sahabat-sahabat dan keluarganya yang alhamdulillah kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya sampai saat ini masih tetap setia konsisten dalam menjalankan amanahnya. Insya Allah sampai kita mengakhiri hidup kita. Amin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang saya muliakan, mewakili panitia penyelenggara ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam sambutan ini. Yang pertama, tentunya saya tak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh hadirin, seluruh kaum muslimin dan muslimat pada malam hari ini yang telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini selalu mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa peringatan Isra Miraj ini awal pertama di Masjid Nurul Al-Ikhlas Desa Balohan. Selanjutnya besok malam di Al-Muawanah Desa Langgadu. Dan malam Sabtu selanjutnya di Nurul Iman Desa Lede. Kenapa setiap malam saya lakukan? Karena menghadapi pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini sehingga saya mengambil tema yang ada di sini, yaitu menebar kebaikan, menghindari perpecahan demi keutuhan ukhuwah Islam. Yang nantinya kita sama-sama mendengarkan yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Zulkarnain. Untuk itu saya ingin mengharapkan kepada kita semua, matikan HP kita. Tolong matikan HP kita dan perhatikan bahwa peristiwa peringatan Isra Miraj ini betul-betul terjadi. Dan apa yang terjadi di saat Nabi Muhammad melaksanakan Isra Miraj ini. Disinilah beliau menerima salat ini. Karena salat ini adalah tiang daripada agama. Barang siapa yang menegakkan agama, maka dialah yang akan menegakkan agama. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia yang meruntuhkan agama. Jadi di malam hari ini kita dengarkan bersama, lalu kemudian setelah keluar dari masjid ini kita amalkan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang saya hormati, di acara ini tentunya kami sudah persiapkan semaksimal mungkin sesuai dengan janji saya pada hari raya Nuzul Quran asal tidak salah, karena di desa Balohan ini, di masjid ini tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan. Janji saya harus buat di luar, tapi kenapa sampai tidak bisa di luar? Karena dana tidak ada. Jadi saya berharap kepada Badan Syara untuk mengusulkan kepada kepala desa bahwa di tahun ini harus anggarannya itu dianggarkan, jangan hanya olahraga yang dianggarkan. Tidak boleh, ya. Kenapa turnamen ini diadakan lalu agama tidak ada dianggarkan? Ini saya minta, ya. Jangan sampai Bapak Ibu menyatakan bahwa Ketua PHBI tidak menyampaikan ini. Tidak. Di hadapan Bapak Ibu sekali saya sudah sampaikan, ya. Sampaikan. Kalau ada Badan Syara, terus ada mungkin yang punya bendahara desa, atau yang mewakili kepala desa, silakan disampaikan, ya. Tolong dianggarkan sedikit untuk kegiatan keagamaan seperti ini.
Isra Miraj, kemudian Nuzul Quran dan Maulud. 3 itu saja, 3. Saya minta. Tidak banyak itu. Tidak banyak. Ya. Anggaran malam ini kita patungan, ini jujur saja. Ada kepala sekolah yang membantu saya. Ya jujur saja. Jadi saya terima kasih kepada beliau sama-sama pada malam hari ini telah membantu saya. Mudah-mudahan menambah rezekinya. Amin. Iya, begitu. Nah, jadi supaya ibu-ibu juga ini jangan selalu patungan terus menerus. Itu sudah lagu lama, tidak perlu lagi. Sudah saatnya untuk menganggarkan ini kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Kalau balohan sudah, Langganu sudah. Kemarin saya dipanggil untuk musyawarah desa itu, saya sampaikan langsung dianggarkan. Dan alhamdulillah dari tahun 2023 sudah dianggarkan. Mereka tidak lagi tahu-tahu seperti ini, tidak. Tidak lagi. Mereka sudah punya anggaran. Kemarin saya sudah hubungi kepada desa. Berapa anggaran? Sekian, kirim. Sudah selesai mereka. Nah, jadi mudah-mudahan kita berdoa bersama. Ya, sudah ditanggapi oleh Pak Kades nanti. Ya, nanti saya sampaikan juga Pak Kades. Tidak mungkin Pak Kades tidak akan menganggarkan ini. Tidak mungkin. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan lewat kesempatan yang berbahagia ini. Di acara seperti ini mungkin saya selaku ketua panitia mungkin ada kekurangan yang kami lakukan, karena itulah manusia, tidak ada jalan tanpa lubang, tidak ada manusia tanpa dosa, dan tidak mungkin ada acara yang sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz nanti, lalu kemudian kita amalkan di rumah kita masing-masing. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian sambutan yang dibawakan oleh Bapak Ketua PHBI Kecamatan Lede. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang keempat, penyampaian hikmah Isra Miraj yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Zulkarnain. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Wilayah Kecamatan Lede, Bapak-bapak TNI Polri yang hadir di tempat ini, pengurus masjid, seluruh ibu-ibu sekalian, dan seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesempatan, waktu, usia
yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa berjumpa di tempat ini, masih bisa menikmati segala macam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita ucapkan kepada pembawa ajaran yang suci ini, nikmat terbesar yang selalu kita rasakan setiap hari, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat petunjuk. Dan salawat itu adalah suatu ucapan yang sangat penting untuk kita selalu ucapkan, selalu kita baca di setiap saat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikatnya juga bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap khutbah Jumat kita seringkali mendengar khatib masjid, khatib Jumat itu membaca kalimat atau ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu artinya Allah dan para malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditujukan kepada hambanya untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipresentasikan dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi salawat adalah ibadah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turut melakukan ibadah itu. Itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Salawat. Olehnya itu kita harus sering-sering membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di malam ini adalah malam 27 Rajab, malam perjalanan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha. Ini adalah penghormatan yang besar kepada Rasulullah untuk diperjalankan ke alam yang baik, ke sebuah alam yang tidak satupun para nabi yang menjangkaunya kecuali beliau. Hanya beliaulah yang diberikan kehormatan untuk sampai pada derajat itu. Seluruh para nabi pernah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada nabi yang diperjalankan sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dibawa sampai ke sebuah tempat yang paling terhormat yang disebut dengan Sidratil Muntaha, itu hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momentum peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 1 yang dibacakan oleh adik kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah. Setiap kalimat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata subhana berarti peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Sebagaimana Allah berkata dalam surat Yasin, di akhir surat Yasin, "Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un." Maha suci yang di tangannya lah malakut segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, seluruh benda, bahkan sebutir pasir sekalipun, itu ada malakutnya, ada pengawasnya, ada malaikat yang menjaganya. Jadi seluruh harta milik kita, seluruh benda-benda milik kita, itu ada yang mengawasinya. Sehingga kita tidak perlu khawatir kehilangan. Dan kalaupun terjadi kehilangan itu, setiap benda itu akan dikembalikan kepada pemiliknya di suatu hari nanti, entah di dunia atau di akhirat. Dan setiap peristiwa, segala kejadian di alam ini, ada saksi yang menyaksikan peristiwa itu. Tidak ada satupun peristiwa yang lolos dari saksi. Ketika tidak ada saksi,
maka itu akan mencederai keadilan ilahi. Karena keadilan itu tegak bila mana segala peristiwa itu ada yang menyaksikan, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan CCTV pada setiap benda-benda yang Ia ciptakan, dan itu diabadikan dalam surat Yasin. Di akhir surat Yasin, fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu adalah kata subhan. Kita kembali kepada surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, membawa hambanya dari Masjidil Haram. Di mana itu Masjidil Haram? Masjidil Haram itu di Mekah. Tapi istilah haram itu, Masjid Al-Haram itu ada 3 tempat. Satu, atau yang pertama, Masjidil Haram yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah, yang diabadikan dalam Al-Quran, Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama, wudi'a linnas, yang diciptakan untuk manusia, lallazi bi Bakkah mubarak, yaitu yang ada di kota Bakkah al-Mubarak, wa hudan lil alamin, dan itu adalah petunjuk bagi alam semesta. Jadi Bakkah atau Ka'bah yang ada di kota Bakkah itu adalah rumah pertama bagi manusia. Inna awwala baiti wudi'a linnas, dan itulah rumah haram, rumah suci, rumah tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang. Itu yang dimaksud dengan rumah haram. Begitu pula tanah haram. Jadi Masjidil Haram, masjid adalah tempat sujud. Masjidil Haram yang dimaksud di sini adalah tanah, bukan sekedar bangunan Ka'bah itu, tapi Ka'bah dan halamannya. Halaman Ka'bah itu luas, sepanjang tanah haram itu adalah bagian dari Masjidil Haram. Jadi masjid itu bukan sekedar bangunan yang melingkari Ka'bah, tapi seluruh daratan tanah haram itu adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram yang kedua adalah masjid yang ada di Madinah, Masjid Nabawi. Itu juga Masjidil Haram. Makanya disebut haramain, 2 haramain, 2 tempat haram, 2 tempat suci, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Haram yang ada di Madinah, Masjid Nabawi. Masjidil Haram yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu juga Masjidil Haram. Itu masjid suci, masjid yang harus dihormati oleh segenap umat manusia. Bukan cuma umat Islam, tapi seluruh agama samawi wajib menghormati Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Saat ini, di bulan Rajab tahun ini, di tahun 2024, umat Islam, umat Nasrani menghadapi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Masjidil Haram yang ketiga itu, masjid tersuci bagi umat Islam yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa yang badikan dalam surat Al-Isra ayat 1 itu, saat ini mengalami sebuah bencana kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Peristiwa ini adalah ujian bagi segenap umat manusia di muka bumi. Di manakah rasa kemanusiaan, rasa persaudaraan umat manusia? Kita adalah sebuah bangsa yang pernah mengalami peristiwa yang sama. Kita adalah sebuah bangsa yang pernah dijajah olehnya di dalam konstitusi negara kita mengharamkan segala bentuk penjajahan di atas dunia. Kita adalah bangsa yang menjunjung kebebasan dan kemerdekaan umat manusia. Kita adalah sebuah bangsa yang berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan bahwasannya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa yang tertulis di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang tertulis di seluruh kitab para nabi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan keadilan, Dia mewajibkan kemanusiaan, mewajibkan kejujuran, mewajibkan persaudaraan, mewajibkan silaturahim tanpa memilih
latar belakang agama, ras, dan golongan. Persaudaraan itu wajib ditegakkan dimanapun. Bahkan di dalam sholat itu ada kalimat pluralisme, kalimat yang mengikat persaudaraan antar sesama manusia. Dan Isra wal Mi'raj adalah salah satu tujuannya melaksanakan ibadah. Salah satu tujuan dari perjalanan kaum adalah menjemput ibadah sholat. Jadi subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tujuan daripada perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha, salah satu tujuannya adalah menerima perintah sholat. Mengapa kita harus sholat? Karena Allah perintahkan kita ista'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah, sampaikan segala hajatmu kepada Allah dengan bis-sabr, dengan bersabar. Bersabar atas segala ketetapan Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Sabar. Was-salat, dan salat. Kita harus salat. Dan di dalam sholat itu kita diajarkan tentang kemanusiaan. Di setiap kita bangkit dari ruku ada kalimat Sami'allahu liman hamidahu. Kita baca Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar setiap yang memujinya. Jadi apapun agamanya, apapun latar belakang golongannya, selama dia masih memuji Allah, Allah dengar. Dan segala perbuatan manusia Allah catat, tidak terkecuali apapun latar belakang agamanya. Olehnya itu persaudaraan antar sesama warga, antar sesama golongan, antar sesama manusia, bahkan antar negara itu wajib dijunjung tinggi. Karena persaudaraan adalah tujuan dari hadirnya agama-agama di muka bumi. Agama yang menginjak-injak persaudaraan, yang mencaci golongan lain, ras lain, golongan lain, itu bukan agama sebenarnya. Itu agama palsu. Karena tujuan dari agama yang sebenarnya adalah menjalin persaudaraan. Di dalam surat An-Nisa ada ayat mengatakan bahwa ayat pertama surat An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kepada Allah, tasaaluna bihi, yang mengajarkan kepada kita untuk saling membutuhkan, untuk saling menjalin persaudaraan, wal arham, dan kasih sayang antar sesama manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari pribadi yang satu, dari Nabiullah Adam alaihi wassalatu wassalam. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari pribadi yang satu tadi, Allah menciptakan beragam suku bangsa. Begitu banyak laki-laki dan wanita, begitu banyak suku bangsa dan bahasa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah, karena Allah mendesain keragaman itu adalah untuk terjalinnya silaturahmi, rasa persaudaraan, rasa kasih dan sayang. Itu tujuan penciptaan manusia. Olehnya itu menjunjung tinggi persaudaraan, menjunjung tinggi rasa keadilan, menjunjung tinggi kemanusiaan adalah misi di setiap agama. Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina di hari ini, sejak bulan Oktober sampai hari ini Februari, mereka mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, peristiwa yang sangat menyayat hati.
Dan Allah Subhanahu wa taala di surat 2 Al-Isra telah berpesan kepada kita, wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa sebuah petunjuk, kalimat petunjuk yang ditujukan kepada Bani Israel. Ingat, yang menghancurkan, yang membombardir masyarakat Palestina itu adalah kelompok yang merasa bahwa mereka turunan atau pengikut Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Bani Israel itu adalah anak-anak Nabi Yakub. Anak-anak Nabi Yakub ada 12 orang. Salah satu dari 12 orang itu adalah Nabiullah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Suatu ketika Nabi Yusuf kecil bermimpi dan menyampaikan mimpinya kepada bapaknya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, saya bermimpi melihat 12 bintang, rembulan dan matahari semua bersujud kepadaku. Peristiwa itu kemudian membawa Nabi Musa ke sebuah Nabi Yusuf alaihissalam ke sebuah peristiwa di mana dia dibuang di sumur tua, lalu kemudian bergulir sepanjang sejarah. Pada suatu ketika Nabi Yusuf menjadi seorang pejabat di Mesir, dan 11 orang saudaranya ditambah dengan bapak dan ibunya Asyamsa wal Qamar bersujud kepada Nabi Yusuf. Itulah arti dari mimpi Nabi Yusuf itu terjawab beberapa tahun kemudian. Turunan dari 10 orang atau 11 orang, 12 dengan Nabi Yusuf tadi itulah yang disebut dengan Bani Israel. Israel adalah nama lain dari Nabiullah Yakub. Israel artinya adalah kekasih Allah, diambil dari bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya kekasih Allah, Habibullah. Bahasa Ibraninya Israel. Itu diulang-ulang di dalam Al-Quran dengan Bani Israel. Bangsa Bani Israel ini yang kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa dari penjajahan Fir'aun di Mesir. Jadi mereka bukan tinggal di Palestina, mereka tinggal di Mesir. Mereka adalah putra Nabi Yakub. Yang tinggal di Palestina adalah Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Ishak. Ishak punya anak yang namanya Yakub. Mungkin Yakub ini berpindah ke Mesir, menurunkan Nabi Yusuf, karena sejarah Nabi Yusuf itu sejarah yang terjadi di Mesir, dan keturunannya sampai di zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa menyelamatkan mereka menyeberang di muara Sungai Nil. Sungai Nil itu disebut bahar. Wa iz wa'adna Musa wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ketika Allah membelah lautan itu, lalu kemudian kalian menyeberang di situ dan kalian melihat kejadian itu, akan tetapi setelah itu kalian mengkhianati Nabi Musa. Itu yang dimaksud adalah Bani Israel. Allah selamatkan menyeberang Sungai Nil itu. Sungai Nil itu bukan Sungai Beringin Jaya. Sungai Nil itu sungai di benua Asia. Ya, kira-kira muara Sungai Nil dari sini mungkin sampai di Pulau Sonik atau sampai di Banggai. Itu besar, itu sungai. Itu yang dibelah oleh Nabi Musa. Bukan Laut Merah. Kalau Laut Merah ketika dibelah, di bawah itu banyak tihe. Banyak karang, dan itu berbahaya. Kalau diinjak itu bisa berbahaya. Tapi yang di seberang itu adalah Sungai Nil, karena memang Mesir itu berada di Sungai Nil, bukan di Laut Merah. Laut Merah jauh sekali dari Sungai Nil, dari Mesir. Jadi ketika Nabi Musa membelah Laut Merah dan menyusuri pantai Mediterania menuju ke Palestina, Nabi Musa membawa Bani Israel itu untuk masuk di kota Palestina. Tapi ketika mereka masuk di Palestina,
Mereka diperintahkan udkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Masuklah kalian di gerbang kota itu sambil bersujud di gerbang Hitta. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Tapi apa kata Bani Israel? Udkhul anta wa rabbuk. Masuklah kamu dengan Tuhanmu. Kami tidak akan masuk di kota itu karena dalam kota itu banyak orang-orang yang ganas, orang-orang kejam yang akan menindas kita. Padahal tujuan Nabi Ibrahim mengembalikan mereka ke Palestina digabung dengan saudara-saudara mereka, anak-anak, cucu-cucu Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dikembalikan ke tanahnya Nabi Ibrahim, ke kampung halaman Nabi Ibrahim. Tapi mereka menolak. Sehingga yang masuk di Palestina saat itu hanya Nabi Musa, Harun, dan beberapa orang, segelintir orang saja. Sebagian besar pergi mengembara di Gurun Sinai. Seperti itu. Jadi Palestina hari ini yang oleh orang Yahudi paksakan untuk direbut dari tangan umat Islam, itu adalah sebuah kota yang sebenarnya adalah milik Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah bapak Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah kakek dari Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh bangsa Arab punya hak yang sama terhadap kota Palestina. Bahkan seluruh masyarakat di dunia punya hak yang sama terhadap kota Palestina. Tidak bisa dibeda-bedakan. Olehnya itu segala bentuk penindasan di Palestina itu adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi. Peristiwa Gaza Palestina hari ini telah membunuh umat Islam sebanyak 26.000 jiwa yang terbantai dengan serangan udara bombardir yang dilakukan oleh jet tempur Israel. Dan negara-negara Arab tetangga Yordania, Mesir tidak bisa berbuat apa-apa. Negara-negara Muslim yang di sekitar situ tidak mampu berbuat apa-apa. Yang membela rakyat Palestina hanya ormas-ormas kecil. Di sana ada Hamas, ada Hizbullah di Lebanon, ada Sa'ad Sabi di Irak, ada Ansarullah di Yaman. Itu semua ormas-ormas kecil. Negara-negara raksasa itu yang memiliki omset miliaran, memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, seperti Saudi Arabia. Ketika terjadi konflik intern umat Islam di Irak, di Suriah, Saudi Arabia mengeluarkan dana 300 miliar US dollar untuk mengadu domba umat Islam. Ketika terjadi konflik antara intern umat Islam di Yaman, Saudi Arabia menggelontorkan anggaran 500 miliar US dollar untuk membuat umat Islam bertengkar. Begitu pula gerakan-gerakan teroris di dunia. Siapa yang mereka sasar? Umat Islam. Ketika terjadi konflik di Palestina, di mana ISIS? Di mana HTI? Di mana Al-Qaeda? Mereka tidak hadir, mereka lari. Karena mereka semua adalah buatan Mossad, buatan intelijen Yahudi, intelijen Zionis untuk menghancurkan umat Islam. Olehnya itu tidak ada konsep yang bisa dibenarkan ketika ada umat Islam yang lain mencaci umat Islam yang lain lalu kemudian membunuhnya. Berkelahi sesama umat Islam hanya karena perbedaan-perbedaan kecil. Mereka mencaci maki kelompok-kelompok yang hari ini membela Palestina hanya karena kelompok itu melaksanakan Isra wal Mi'raj. Hanya karena kelompok itu melaksanakan haul, hari ulang tahun wafatnya para pahlawan mereka. Kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang merayakan hari pahlawan. Itu namanya haul, hari ulang tahun para pahlawan. Kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati hari kedukaan sampai 7 hari kita tahlilan. Kita membuang biaya begitu besar untuk menghormati orang-orang yang wafat, orang-orang yang pergi, orang tua-tua kita yang pergi ke alam baka. Mengapa demikian? Karena kita menghormati tradisi leluhur bangsa ini. Sama dengan pembela Palestina saat ini, yang diserang oleh ISIS, yang diserang oleh Al-Qaeda, yang dihabisi oleh gerakan-gerakan teroris, itu adalah kelompok-kelompok
yang merayakan haul, merayakan hari duka, merayakan duka keluarga Rasulullah, merayakan kesedihan Rasulullah dan anak cucunya. Apakah itu salah? Kita adalah sebuah bangsa yang menghormati para pahlawan kita, mengenang para pahlawan kita. Kita baca sejarah mereka, diajarkan di sekolah-sekolah agar kita tidak terlepas dari sejarah masa lalu kita. Karena sejarah masa lalu adalah sesuatu hal yang penting untuk kita menata masa depan. Dan Al-Quran, Isra wal Mi'raj, bagian dari mengenang sejarah masa lalu. Mengenal pahlawan Islam yang terbesar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita bersalawat harus diiringi dengan wa alihi, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keluarga Rasul adalah orang kelompok yang disanjung oleh Al-Quran. Di surat Al-Imran Allah berpesan, Innallaha astafa Adam wa Nuhan, sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran alal alamin, dan keluarga Imran di alam semesta. Zurriyatan ba'duha min ba'd, mereka adalah turunan sebagian dari yang lain. Mereka itu dulu kawin mawi, satu marga, satu keturunan Bani Nuh, keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabiullah Ibrahim. Akan tetapi ada ketetapan Allah bahwa wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat yang mampu disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, saya akan jadikan kamu imam bagi seluruh alam semesta. Nabi Ibrahim bertanya, wa min zurriyati, apakah dengan keturunanku? Qala la yanalu ahdi zalimin, turunanmu yang berbuat zalim itu diputus, turunannya tidak bisa menjadi pemimpin dunia. Ini ketetapan Allah dalam surat Al-Baqarah. Sehingga turunan Nabi Ibrahim yang menjadi pemimpin besar dunia adalah turunannya yang suci dari jalur Ismail, kemudian menurunkan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak, Yakub, dan seterusnya putus di Nabiullah Isa putra Maryam. Mengapa demikian? Karena banyaknya pembangkangan kejahatan Bani Israel yang terus berlanjut berulang-ulang sepanjang sejarah umat manusia. Dan hari ini seluruh mata umat Islam, seluruh mata manusia di muka bumi yang hidup di abad ini menyaksikan betapa kejamnya Bani Israel itu. Ataukah mungkin mereka bukan Bani Israel, tapi mungkin hanya sekedar pengikut Bani Israel. Mereka melakukan tindakan kebiadaban yang di luar nalar, membunuh anak-anak yang tidak berdosa, membunuh wanita, melanggar etika militer dunia. Mereka melakukan penjajahan dari 1948. Sejak kita merdeka 1945, hanya selisih 2-3 tahun, mereka dijajah sampai hari ini. Jutaan manusia terbunuh di Masjidil Aqsa, di Palestina, di rumah suci ketiga umat Islam. Olehnya itu, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rakyat Palestina mengalami masa kebebasan, masa kemerdekaan, menghirup udara segar kemerdekaan sebagaimana yang kita alami di hari ini. Kita doakan mereka, semoga mereka menjadi manusia-manusia yang benar-benar bisa merasakan arti dari kebahagiaan, kebebasan. Mereka bisa hidup bersama keluarga mereka, saudara-saudara mereka, bisa beribadah kepada Allah, bisa menjalani bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan segala peribadatan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tinggal beberapa minggu lagi. Mungkin tidak sampai lagi, ya mungkin sebulan lagi. Tidak akan lama. Ini bulan Rajab, habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, tinggal lebih sebulan lagi, tidak lama lagi. Rakyat Palestina berada dalam ketidakpastian. Umat Islam harus saling mencintai bersama umat Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, kata Rasulullah. Kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana mencintai diri kalian sendiri. Tanpa memilih negara manapun dia,
bangsa manapun dia, bahasa apapun dia, ras manapun dia, selama dia umat Islam wajib dicintai. Begitu pula ciptaan Tuhan yang lain, karena semua ciptaan Tuhan ini adalah bagian dari yang harus disayangi oleh manusia, karena khalifah manusia secara personal, secara pribadi adalah khalifah. Memang tidak ada sistem khilafah dalam Al-Quran itu. Dari juz 1 sampai juz 30, cari perintah bikin negara khilafah tidak dapat. Yang ada itu hanya menegakkan keadilan. Dalam bentuk negara manapun, kalau adil itu tegak, selesai urusan. Di setiap hari Jumat, imam membaca, khatib membaca, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita semua bil adl, untuk adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Kepada siapa saja? Kepada seluruh ciptaan Tuhan, bahkan kepada ayam. Potong ayam ada aturannya. Kepada kucing, kalau kucing hanya ambil ikan satu potong, biarkan saja. Dia tidak akan tambah itu, tidak akan tambah. Kalau kucing bawa lari satu potong ikan, pernahkah dia balik baru ambil lagi satu potong? Tidak pernah. Kalau sudah ambil satu potong, dia pergi satu potong itu. Tapi kalau manusia, Masya Allah, manusia biar rekeningnya sudah miliaran, dia tambah lagi. Ya karena manusia tidak ada puasnya sampai dia masuk di liang lahat. Olehnya itu di malam Isra wal Mi'raj ini, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam, nikmat risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembari terus memperbanyak doa, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat nikmat Islam ini, kita bisa melaksanakan malam Isra wal Mi'raj. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan berbagai macam ritual peribadatan. As-salat mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Rasulullah berangkat sampai di Sidratil Muntaha, yang konon kabarnya itu dilaksanakan berulang kali. Jadi para ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Isra wal Mi'raj itu hanya sekali dalam hidup Rasulullah. Tapi ada ulama mengatakan tidak. Utamanya dari cucu Rasulullah, dari keluarga Rasulullah, mereka sepakat bahwa Rasul melakukan Isra wal Mi'raj itu 120 kali. 120 kali. Kalau kita klaim bahwa Isra wal Mi'raj itu hanya sekali, maka itu riwayatnya sangat kontroversial. Karena riwayat Isra Mi'raj itu sangat banyak, tempat pemberangkatannya banyak, dari mana berangkat, kembalinya seperti apa, itu banyak sekali. Sehingga keluarga Nabi mengatakan memang Isra wal Mi'raj dilakukan Rasulullah banyak kali, bukan cuma sekali, tapi sekitar 120 kali. Itu luar biasa. Itu penghormatan yang besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan umat Islam? Bagaimana cara bermi'raj? Cara bermi'raj adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu dapat mencegah orang dari perbuatan keji. Fahsya itu dosa yang disembunyikan. Wal munkar itu dosa yang dilihat orang dan ada korban. Dosa yang ada korban disebut munkar. Fahsya itu dosa yang disepakati, tidak ada korban dan disembunyikan. Seperti apa bentuknya? Nanti cari tahu sendiri, saya tidak usah jelaskan. Ya. Jadi ketika kita tidak tercegah dari perbuatan fahsya wal munkar, maka salat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa salat kita diterima oleh Allah, kita tidak akan berani melakukan perbuatan fahsya wal munkar. Kalau kita masih berani melakukan fahsya wal munkar, perbuatan dilarang secara sembunyi-sembunyi dan perbuatan yang dilarang secara terang-terangan, berarti salat kita itu masih nol.
belum ada yang diterima, masih kosong. Dan orang yang tidak melaksanakan sholat, ya risikonya tahu sendiri. Silakan baca riwayat, silakan baca nasihat para ulama, silakan baca hadis-hadis Nabi tentang sholat, bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Bahkan kita lupa melaksanakan sholat, wajib diganti. Misalnya tadi sholat zuhur lupa, sampai saat ini sudah isya belum sholat, ya habis sholat isya sholat zuhur ganti. Tidak ada tedeng aling-aling, tunda sampai besok, tidak ada. Laksanakan saat itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, besok habis sholat subuh ganti. Kalau belum sholat zuhur, habis sholat subuh sholat zuhur, habis itu asar, habis itu maghrib, habis itu isya. Ya kan olahraga, anggap saja itu lari pagi. Ganti semua utang itu. Mengapa harus ganti saat itu? Karena sampai 1 jam ke depan pun atau 1 menit ke depan pun tidak ada yang bisa jamin bahwa manusia itu masih hidup. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin dia masih hidup sampai esok pagi. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Dan tidak satupun manusia yang bisa mengetahui di bumi mana, di negeri mana, di kampung mana dia akan menghembuskan nafas yang terakhir. Olehnya itu, kalau lupa sholat, ganti. Harus ganti, wajib. Baik di rumah maupun di masjid. Di mana saja. Karena masjid yang sesungguhnya adalah tanah. Masjid yang sesungguhnya adalah tanah. Jadi Masjidil Haram itu tanah. Tanah haram itu masjid namanya. Masjidil Aqsa, tempatnya Rasul bermi'raj, itu tanah, belum ada bangunan. Pada saat Nabi Isra itu, baik yang di Mekah maupun yang di Palestina, itu belum ada bangunan sama sekali. Tapi Allah sebut itu sebagai masjid, karena masjid adalah tempat sujud. Jadi bahasa Arabnya masjid itu tempat sujud. Maq'ad, tempat duduk. Majelis, tempat duduk juga. Maskan, tempat tinggal. Markat, tempat tidur. Ya. Menara, tempat api. Masjid biasa ada menara, ada tiang tinggi itu. Menara itu artinya tempat api. Kenapa disebut tempat api? Karena menara pertama di dunia itu dibangun oleh bangsa Majusi. Agama Majusi, karena mereka menyembah api. Apinya ditaruh di atas menara. Setelah umat Islam menaklukkan Persia, mereka lihat, menara ini gagah sekali, bagus. Maka menara itu dijadikan sebagai bangunan masjid. Tempat azan diganti, tadinya tempat api diganti dengan tempat azan. Kemudian kubah masjid. Dari mana itu bentuk bangunan kubah? Apakah di zaman Nabi ada kubah? Tidak ada. Ketika Al-Fatih menaklukkan, menguasai Konstantinopel yang sekarang Turki, di sana ada bangunan mewah, bangunan megah, bangunan yang sangat artistik, bangunan yang sangat bagus, namanya Hagia Sophia. Bangunan itu berkubah. Sejak saat itu seluruh masjid menggunakan bentuk bangunan Hagia Sophia, menggunakan kubah. Mengapa demikian? Karena kubahnya bagus sekali. Jadi setiap yang bagus dari yang dimiliki orang lain boleh kita ambil, kita adopsi untuk menjadi bagian dari peradaban Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian ini panjang sekali kalau saya teruskan. Jadi karena besok ada acara Isra Mi'raj yang sama di Masjid Al-Mu'awwanah, maka kita akan sambung nanti besok di Masjid Al-Mu'awwanah. Seperti itu. Atau masih saya sambung sedikit lagi? Ya, terima kasih, yang lain akan capek. Ya. Jadi saya tambah sedikit lagi. Umat Islam saat ini melalui spirit Isra wal Mi'raj, karena tujuan dari Isra wal Mi'raj itu salah satunya adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwa
Wan najmi iza hawa, demi bintang ketika tenggelam. Sabar, saya periksa dulu ayatnya. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Sesungguhnya sahabatmu Muhammad itu ma dhalla, dia bukanlah orang yang sesat, wa ma gawa, dan dia bukanlah orang yang lalai. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan dia tidak mengucapkan sesuatu terkecuali ucapan itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sabar ya. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Surat An-Najm ayat 10. Jadi di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fa auha ila 'abdihi ma auha. Allah ingin menyampaikan wahyu kepada beliau. Jadi salah satu tujuan dari Isra wal Miraj itu adalah beliau menerima wahyu, menerima ilmu, misi keilmuan. Ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang wajib diraih. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahwa talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib, faridah ala kulli muslimin wal muslimat, baik kepada muslim laki-laki maupun muslim yang perempuan. Mencegah penjajahan, menantang segala bentuk penindasan di muka bumi, tidak ada cara lain kecuali kita meraih ilmu pengetahuan. Harus belajar sekuat tenaga, harus sekolah sampai S3, tidak bisa sekedar S1, S2. Olehnya itu, melalui kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu semua, adik-adik kita untuk memanfaatkan program beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau yang merasa tidak punya kemampuan finansial, tapi bagi yang mampu secara finansial, punya kekuatan ekonomi, punya cengkeh yang turun bertonton setiap tahun, belajar dan belajar sampai tingkat doktor. Yahudi kenapa bisa menjajah dunia? Karena 60% bangsa Yahudi itu doktor S3. Tapi mereka menggunakan ilmu pengetahuan untuk menjajah. Kita gunakan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan membebaskan manusia dari penjajahan. Olehnya itu harus belajar, belajar dan belajar. Saya salah satu orang yang punya jalur beasiswa untuk pondok pesantren, tamatan SMP laki-laki maupun wanita sampai S1. Saya punya jaringan program beasiswa di Jakarta. Kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki perempuan ingin belajar dengan biaya yang sangat murah, ya kan? Tetap ada biaya yang ada itu biaya untuk sekedar beli baju, beli buku, tapi untuk makan minum hari-hari sudah disiapkan. Yang penting rajin belajar. Belajar dari subuh sampai isya. Istirahat makan siang, istirahat sholat. Selanjutnya belajar terus-menerus. 6 bulan bisa berbahasa Arab. Bagi yang tamatan SMP, di sana masuk madrasah aliyah, 3 tahun hafal Quran, paling sedikit 10 juz masuk di kepala. Pasti masuk, karena ada metodologinya. Bukan sistem cambuk, bukan sistem penyiksaan, tidak. Ada metode yang membuat mahasiswa itu termotivasi untuk bisa belajar. Setelah itu lanjut di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. UNUSIA menyiapkan juga beasiswa KIP. Olehnya itu berangkat sudah siapkan dengan
surat keterangan tidak mampu bagi yang tidak mampu. Kalau yang mampu ya bebas belajar di mana saja. Olehnya itu manfaatkan fasilitas itu demi untuk peradaban umat Islam, untuk kemajuan umat Islam. Karena Isra wal Mi'raj mengingatkan kita tentang Masjidil Aqsa di Palestina. Kita tidak boleh melupakan Masjidil Aqsa karena itu tertulis dalam surat Al-Isra ayat 1. Kita tidak akan bisa lupakan. Umat Islam tidak boleh melupakan Masjidil Aqsa. Tapi ingat, keterjajahan masyarakat di Masjidil Aqsa akibat karena tidak menguasai ilmu pengetahuan. Kalau kita menguasai ilmu pengetahuan, kita akan menguasai segala bentuk persenjataan. Kita akan punya alat penangkal udara seperti Iron Dome yang dimiliki oleh Israel. Kita bisa menangkis serangan-serangan rudal. Kita bisa menangkis segala bentuk serangan kalau kita punya ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita tetap seperti ini, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau suatu saat nanti ada invasi seperti yang terjadi di Palestina. Olehnya itu harus rajin belajar, kuasai berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Spirit Isra wal Mi'raj adalah fa'auha ilaihi wa auha. Artinya Allah ingin memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah, nanti kita sambung lagi pada lain kesempatan, insya Allah sebentar malam, besok malam di Masjid Al-Mu'awana kita akan sambung kajian kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian hikmah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Zulkarnain. Semoga dengan hikmah yang disampaikan tadi, kita semua termasuk golongan orang-orang yang mau menebarkan kebaikan dan selalu menghindari perpecahan demi keutuhan ukhuwah Islamiyah. Amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke acara berikut, kita akan saksikan bersama tampilan selawat dari adik-adik TPQ Al-Ikhlas Desa Balohan. Kepada yang dimaksud disilahkan.
Operator langsung ke sidangnya.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita beranjak ke acara yang kelima, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kelas Sajidin. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang penuh berkah ini kita semua diampuni dosa dan kesalahan kita. Marilah kita awali pembacaan doa ini dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa kafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad salatan tujina biha awal wal afat wa taqdi lana bihim jumlah hajat wa tutahilana bihim jami'i sayiat wa tarfa'na biha 'indaka darajat wa tuballighna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka syukru ni'mati allati an'amta alayya wa ala walidan amalan salihan tadahum wa birahmatika fi badaka salihin. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa hansurna bil iman wa adina jabal iman. Allahumma sabitna mal iman wa ahrizna minad dunya mal iman wa hadimna mal dini mal iman. Allahumma afina min kulli brajul akhirah wa saridin wa sarida wa jabadun wa jabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa janatan fil ilmi fa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa fitnatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah ya Allah ya Allah fi sakratil maut wan najata minan nar wa fi al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa. Semoga doa yang dibacakan tadi dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita beranjak ke acara yang keenam, yakni istirahat.